الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. إن الله ومن حيث selanjutnya ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Itu wakafnya apa itu? La apa gimana? La berarti jelek. فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Makanya kita latihan dari awal itu supaya ngetes ketika kita berhenti bukan pada tempatnya, gimana cara nariknya. Kalau disamakan ada waktu khusus, pendek nafasnya juga enak. Qul a'udzu birabbin nas. Namanya kita ngambil Al-Baqarah itu ayatnya panjang, sedangkan nggak ada berhenti. Kalau nggak ada berhenti, gimana cara nyikapinnya? Namanya banyak satu ayat yang tidak ada harf, tidak ada wakafnya. Kalau kita berhenti, maka yang tidaknya harus kita tarik kembali ayat-ayat sebelumnya. Itu bagian dari tahsin, memperbaiki bacaan kita. Nah, kita masih bersyukur ketika masih diberi peluangan untuk bisa baca Quran. Berarti masih diubah hatinya. Nah, ayat selanjutnya yang kita akan bahas ini adalah 3 ayat dari lanjutan ayat sebelumnya, di mana pertama kita sikapi adalah makharijul huruf, yaitu kha dan sin. Sin itu nggak boleh ada pantulan, ya. Syaqral masjidil, nggak boleh parkir. Syaqral
Masjidil Haram. Ya. Jadi banyak parkir itu di huruf sin. Wajhaka syatral masjid, ada ini masjid, syatral masjidil, langsung pada jim, masjidil haram. Karena huruf yang bisa parkir itu ada 5 ya. Namanya apa? Masjidil haram. Baju ditolong. Nah, posisi masuk pada parkir tadi. Syautul nas. Di tol itu di apa namanya? Ditimbulkan makhrajnya. So itu ada di mana? Syautul. Beda dengan syautul. Ini mantul parkir transit. Syautul masjidil haram. Kemudian kedua adalah makhrajnya itu kha, wala takh. Nah, sekalipun kha-nya itu apa namanya mati sukun, tetap makhraj itu harus apa namanya harus bulat kha, takh. Jadi mulutnya harus monyong juga, karena ketika mengucap huruf kha itu kan monyong kha. Coba kalau kita mengucap kha kami maaf. Jadi bukan kho. Dia kalau itu pakai kho, pakai o. Jadi ketika kho-nya mati tetap dimunculkan asal makhrajnya. Fala takhshawhum wakhshawni. Jadi kho-nya sekalipun sukun, tapi asal mulutnya harus dilipatkan menjadi huruf o kan. Untuk namanya makharijul huruf, tempat keluar huruf. Nah, sekarang kalimat sambungan. Yang mana kalimatnya? Seperti fawalli wajhaka. Jangan parkir. Fawalli wajhaka itu nanti jatuhnya ya. Jadi langsung sekalipun kalimatnya itu bisa, tapi secara bacaannya wa min haitsu kharajta fawalli, makanya lam itu dipantulkan dulu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu sambungan kalimat. Nah, kemudian dari tajwidnya kebanyakan 3 ayat ini adalah masuk kepada izhar syafawi. Izhar syafawi berarti itu jelas syafawi di bibir. Contoh kalimat apa? Wa min haitsu kuntum. Ya, wa haitsu kuntum ayat akhir. Wa haitsu kuntum fa. Ini ketemu fa, berarti jelas, enggak boleh nambah, enggak boleh lama. Kuntum fawallu, itu namanya idgham nanti jatuh. Jadi idgham itu hanya sekali nempel. Kuntum fawallu wujuhakum syatrahu li'alla. Jadi nggak boleh lama di sini ya? Iya, jadi nggak ada lama mim itu semuanya sebentar. Sama seperti illal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni. Jadi nggak ada parkir mimnya, karena semuanya ilhar syafawi di 2 bibir. Berarti 2 bibirnya hanya nempel sekali. Yang dimakan. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Ini adalah batasan wakaf. Kalau kita 3 ayat 1 kali nafas belum boleh.
tajwid itu mengukur nafasnya orang-orang kita, orang-orang yang bernama, jadi batasi. Makanya fungsi wakaf itu adalah mengukur nafas. Kalau kita satu Al-Quran kita baca sekali nafas, ya boleh. Kalau kuat, Jam. makanya ada fase-fase wakaf jelek, wakaf boleh, wakaf bagus, ya, hasan. Nah, sekarang kita kepada tadabbur ayat walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Walikulli, dan setiap wijhatun, umat itu memiliki arah, memiliki kiblat. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Khairat itu jamak dari kalimat khair, kemudian diwakafkan jadi khairat. Jadi sekarang itu kebaikan itu harus ditampakkan, nggak boleh kalah dengan maksiat, gitu ya. Nah, kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, wa yu'linu bil ma'asi fa'alimul khairat bi fi'lan. Kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, sekarang itu bukan lagi zamannya orang berbuat kebaikan coba-coba. Harus dipertontonkan. Kenapa? Karena sekarang banyak orang bermaksiat sudah dipertontonkan dan udah gak malu gitu. Iya, orang zina depan umum gak malu sekarang udah menjadi hal tabu. Orang mabuk di mana-mana selalu aja kan, gak ada yang mau brand, dulu buah-buah asal gitu. Nah, maka Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, sekarang itu bukan lagi zamannya orang berbuat kebaikan diem-diem, nyumpet-nyumpet. Fa'lim, katanya harus apa? Diumumkan atau bahkan diperlihatkan. Di diri ya? Di diri ya? Itu bicaranya urusan nomor 12. Karena kata Imam Abu Iyad Al-Fudail, kata beliau, ada ul amal li ajlin nas syirik wali ada il amali bi ghairi nas riya. Jadi kata Iyad bin Fudail, siapa yang beramal karena pengen lihat orang, jatuhnya apa? Syirik. Sedangkan dia berlaku amal tapi tidak ingin dilihat manusia, itu namanya riya. Coba gimana? Sholat pengen lihat orang, ya, itu syirik. Sholat gak pengen lihat orang, itu riya. Kenapa? Berarti kan masalah hati. Itu dari kitab Minhaj Sunnah beliau bilang, ada ul amali li ajrin nas syirik. Melakukan amal kebaikan sebab karena pengen dilihat manusia, itu syirik jadinya. Itu kata Imam Iyad bin Fudail. Artinya apa? Artinya orang pengen berbuat kebaikan, pengen dilihat orang banyak, itu jadi syirik. Kenapa? Menduakan Tuhan, bukan karena Allah. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan linnas. Itu syirik. Nah, kemudian kita sholat diam-diam di pojok gitu, di atas lantai 2 supaya nggak ada orang tahu. Itu juga sama riya. Kenapa? Riya terhadap diri sendiri. Akhirnya apa? Orang problemnya apa? Sekarang kepada hati. Pokoknya sekarang melakukan kebaikan, bicara kata orang riya kayak apa, sekarang kita nomor 12. Yang penting innamal a'malu binniyat. Orang paling tahu dengan niat kita. Maka dari itu bukan lagi sekarang zaman kebaikan itu nyumpet-nyumpet, harus diumumkan atau bahkan diperlihatkan, dipertontonkan. Cuma kan jatuhnya sekarang orang itu julid ya. Orang berbuat kebaikan di media-media, dibuat konten, dibuat nyari duit. Amerio, dia membantunya tadi seberapa gitu ya, 500.000 membantu orang pinggir jalan, tapi kontennya itu keterlaluan gitu. 2 minggu, 3 minggu aja. Itu juga apa namanya? Itu tantangan zaman kita, bahwa maksiat dan kebaikan itu menjadi hal abu-abu buat kita. Gimana ceritanya? Maksiat sudah menjadi merajalela, atau kebaikan juga diperalat kan gitu ya. Akhirnya ya kita selaku pengguna media sosial atau netizen yang kata kasarnya akan menjadi julid semua. Jadi miskin salah, jadi konten, jadi cari bisa masuk. Nah ini ya. Nah, fastabiqul khairat
berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Sirrun wa alaniyatun, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Kalau kita mau secara rahasia, monggo silahkan. Tapi jangan sampai mengusik dapur pribadi orang. Kita udah sholat, kemudian melihat orang yang belum sholat, jangan sampai kita mengusik kepada dapur mereka. Bisa jadi mereka belum mendapatkan hidayah dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Karena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in yastati' fa bi lisanihi, fa in yastati' fa bi qalbihi. Itu karena bisa jadi fa bi qalbi hati kita belum pernah mau mendoakan mereka. Maka bisa jadi orang-orang di sekitar kita yang belum mendapatkan hidayah karena bukan satu dengan doa kita. Maka di mana kita sholat assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Ketika musibah datang di Cianjur, di Garut segala macam-macam, nah itu kan namanya musibah. Ketika musibah nggak pandang orang yang bermaksiat, orang yang soleh juga kan pondok yang ambruk, kemudian rumahnya limpah segala macam retak. Artinya apa? Musibah tidak lihat maksiat dan pelaku maksiatnya, karena semua orang kan. Jadi jangan lagi orang yang menyalahkan kepada satu atau dua golongan. Maka sebagai bentuk introspeksi diri, di mana ada orang bermaksiat sedangkan kita belum pernah mau mendoakan mereka, maka mudah-mudahan dengan kita mendoakan mereka mendapat hidayah dan mereka mau mendekati masjid-masjidnya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti orang-orang di luar masjid mereka malu dan gak mau masuk masjid, itu kan jadi penyakit. Nah, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Aynama takunu, di mana saja kamu berada, ya'ti bikumullahu jami'an, karena senantiasa nanti Allah akan mengumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga Allah itu kan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga tidak bisa dilihat dengan kelopak mata, tidak bisa dirasakan dengan dengar dan juga melihat, atau juga tidak bisa dirasakan dengan hati. Karena surga itu ada sebagai bentuk bonus kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tempat kita tuh di mana? Di surga. Kalau khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu anhu. Bagi siapa? Dari kalimat khasyah. Di surga yang Allah itu yang abadi itu diperuntukkan untuk orang liman khasyah rabbah, bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Mau bermaksiat takut, mau melakukan takut, melanggar syariat segala macam. Akhirnya apa? Dengan ketakutan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan kita ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kan kita tidak mau ya udah ada surga, neraka, di neraka kekal selamanya itu. Gak ada masa berlaku itu di neraka itu. Kalau nggak ada expirednya, kalau kita minum aqua ada expirednya. Kapan dikonsumsi, kapan tidak boleh konsumsi. Motor ada pajaknya 5 tahun sekali ganti kaleng. Kemudian manusia ada usia batasnya kapan menemui ajalnya. Ada batasannya semua juga. Tapi kalau nanti udah di surga, seumur umur nanti di surga itu udah gak ada batasan usia. Orang di neraka juga nanti seumur umur khalidina fiha, kekal itu. Orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Allah coba di neraka aja, gak pernah diangkat-angkat. Alhamdulillah saya. Nah, nanti Allah akan mengumpulkan kita dari segi macam arah di mana kita berada. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Yang kita inginkan pasti namanya sebuah cita-cita, tetapi hati itu adalah hanya sebuah harapan. Hasil akhir itu dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hanya mampu berencana, tetapi yang punya kehendak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen rencana ini, di tahun ini saya pengen ini, di tahun ini cuma pengennya doang. Tapi kalau Allah yang pengen punya dan Allah yang berkuasa, kita mau apa? Gitu kan?
Kita segala macam pengen ini, pengen itu, cita-cita ini itu, tapi dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu yang kemudian Allah menguji kita sejauh mana hamba saya ini masih mau tetap beribadah kepada. Nanti dikasih cobaan, banyak orang yang lulus. Biasanya orang kalau dikasih cobaan, musibah banyak yang lulus, tapi banyak yang gak lulus kalau dikasih kenikmatan luar biasa. Itu banyak yang gak lulus. Kenapa? Karena biasanya banyak yang lupa. Dikasih sehat, itu nikmat luar biasa. Banyak yang lupa, gak sholat, ngaji, gak bersyukur, itu banyak yang lupa. Tapi kalau sakit coba, ingat ya Allah, ya Allah. Orang sakit itu, orang sehat mana ada ya Allah, ya nggak ada yang ngeluh kan? Orang sehat. Kita kalau lagi miskin, lagi diuji ekonominya surut segala macam, jualan gak laku-laku, pasti ya Allah. Kapan lagi dijualan laku? Pasti nyebut Allah itu. Ya Allah, susah banget dijual sekarang. Pasti orang disebut-sebut. Tapi kalau udah lagi lagi berjaya, gak pernah disebut-sebut. Ya Allah, ini adalah anugerah dari pasti sebagian yang aku miliki ini ada hak dari mereka yang tidak mampu. Gak pernah kita berpikir seperti itu. Yang ada pikiran kita gimana? Hari ini gua dapat 1 juta. Pikiran kita gimana? Besok bagaimana caranya dapat 2 juta. Begitu kan pikiran manusia. Jadi di kita itu kalau ditimpa musibah banyak yang lulus dan dapat sertifikat orang yang sabar. Tapi kalau orang dikasih kenikmatan yang luar biasa, dapat sertifikat syukur. Makanya sabar dan syukur itu seperti ada sendal, sepasang sendal. Keduanya seperti ini kan. Ketika susah, sabar, lulus kita. Kebanjiran, kebakaran, banyak yang lulus. Ayo sabar, beli lagi, beli papan, beli asbes, beli ngecor lagi. Mulai dari awal kan. Tapi kalau dikasih nikmat, gak pernah ingat sama Allah. Yang ada Pak, besok mangsanya siapa lagi? Gitu. Kalau hari ini mangsanya blok A, besok blok B mangsanya lagi. Artinya apa? Ini menjadi batu ujian buat kita bahwa di mana rencana yang kita miliki pasti nanti juga akan dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sejauh mana kita memiliki rencana, mudah-mudahan sejalan dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada saya pernah bilang di mana kalau ada yang mengatakan Allah itu tidak ada, kalau Allah itu ada maka tidak ada kesengsaraan dan penderitaan gitu. Karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak bakal ada orang sengsara dan tidak ada orang yang minta-minta di jalan. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi konsep Allah tidak seperti itu. Orang yang sengsara dan susah itu karena mereka tidak pernah mau dekat kepada Allah. Tukang pangkas rambut itu nggak bakal ada kalau nggak ada orang yang gondrong. Iya kan? Yang ada itu adalah orang gondrong tidak pernah mau datang ke pangkas rambut. Makanya rambutnya gondrong. Artinya apa? Di dunia nggak ada orang yang sengsara, nggak ada yang menderita, nggak ada yang kelaparan selagi dia masih mau datang kepada Allah. Yang membuat dia menderita karena dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsepnya. Jadi jangan lagi menyalahkan Tuhan. Karena kita menjadi ateis dalam kemiskinan, sehingga percaya Tuhan. Tuhan itu kejam, menjadikan kita sengsara dunia akhirat. Akhirnya banyak orang yang menjadi ateis dan tidak beragama. Wa innahu wa min haythu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dari manapun kau Muhammad datang, syatral fawalli wajhaka, maka palingkan wajahmu ke arah apa? Syatral, tempat pusara kepada Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu sekarang itu menjadi apa namanya? Menjadi pusat inti. Iya, jadi kiblat di mana-mana. Jadi intinya dunia itu ada di Ka'bah itu. Kalau kita lihat dari atas. Wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Di ayat wa innahu lal haqqu mir rabbik, sesungguhnya itu Allah benar-benar memiliki ketentuan dan Allah tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah lemah dan apa yang telah kau lakukan. Artinya Nabi Muhammad bergerak
dan berucap pasti menurut wahyu Allah. Jadi ucapan yang Nabi ucapkan itu pasti wahyu dari Allah. Gerak dan geriknya Nabi itu juga pasti atas instruksi dari Allah. Maka ketika Nabi Muhammad memindahkan arah kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu juga ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia selanjutnya fawalli wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ayat selanjutnya supaya memberikan kita gambaran dan hikmah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatral. Dan sekiranya supaya menjadikan pelajaran untung bagi mereka, fawallu wujuhakum, kalau mereka sudah melihat kamu memindahkan arah kiblatnya ke Masjidil Haram, maka mereka juga harus apa? Wujuhakum syatrahu li'alla yakuna linnas. Supaya mereka juga memindahkan arah kiblatnya ke Masjidil Haram. Supaya menjadi apa? Linnasi alaikum hujjah. Hujjah itu adalah sebuah patokan, sebuah hukum standar syariat bahwa Nabi Muhammad memiliki kiblat tersendiri daripada umat-umat sebelumnya. Kalau dulu kita pernah satu kiblat dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka dengan syariat Nabi Muhammad kita sudah berbeda dengan umat terdahulu, yaitu apa? Masjidil Haram sebagai pusat kiblat sholat kita. Itu yang menjadi ciri khas. Maka kalimatnya linnasi alaikum hujjah. Illa, kecuali siapa? Illa alladziina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni. Kecuali orang-orang yang zalim minhum di antara mereka. Zalim itu kenapa Nabi sering katakan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis? Karena Nabi hidup berdampingan dengan orang Yahudi dan juga berdampingan dengan orang-orang Nasrani. Kata Nabi, kamu gak apa-apa tidak ikut kepada syariat saya. Saya berikan kebebasan kalian beragama dan berkeyakinan, tapi titip satu, wala takunanna minal zalimin. Jangan kamu berlaku zalim. Orang Yahudi tidak boleh menyakiti orang Nasrani, Nasrani tidak boleh menyakiti orang Islam, Islam juga tidak boleh menyakiti kepada orang Yahudi dan Nasrani. Karena kita ini satu hamba Allah dari rahim Ibrahim. Karena dari Ibrahim itu nanti muncul tiga agama samawi, Yahudi, Nasrani, Islam. Maka dengan tiga agama samawi syariatnya juga sama dari Al-Quran. Cuman ketika Nabi Muhammad diutus dan hijrah ke Madinah, menjadi apa? Menjadi olok-olok orang Yahudi yang sudah lama tinggal di Madinah. Ketika mereka menolak ajaran Muhammad yang baru, tapi kiblatnya klasik, kiblat lama. Kata orang Yahudi, kalau ajarannya baru, kiblatnya baru dong, jangan kiblatnya lama. Begitu kata orang Yahudi. Akhirnya karena resah Nabi Muhammad dengan olok-olok orang Yahudi, maka Nabi Muhammad meminta kepada Allah supaya menjadikan Masjidil Haram sebagai kiblatnya, dan juga karena saking cintanya Nabi Muhammad kepada Makkahul Mukarramah, maka itu diambil esensi nilainya, di mana Nabi Muhammad cinta kepada tempat kelahirannya. Sampai Indonesia juga diambil hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air sebagai daripada iman. Karena Nabi Muhammad juga cinta kepada kampung kelahirannya, yaitu di Makkahul Mukarramah. Fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kamu takut kepada mereka. Wakhshawni, tetapi takutlah kalian semua nih kepada Allah. Jadi Nabi Muhammad dipesan sama Allah, kamu semua jangan takut kepada mereka, orang-orang yang mengolok kepada ajaran kamu yang baru ini. Wakhshawni, harusnya kalian takut kepada Allah. Waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dari awal sampai ayat tadi itu semuanya domirnya pakai hum. Hum itu berarti mereka, orang-orang Yahudi. Tapi di akhir Allah memberikan perhatian kepada siapa? Umat Islam. Langsung domirnya antum. Waliutimma ni'mati
Wa la'allakum tahtadun, supaya kalian semua ini mendapatkan jalan hidayah, jalan yang lurus, jalan keselamatan. Jadi dari awal kita baca walikulli wijhatin wa muwalliha, terus itu dominnya kepada orang Yahudi semua. Tapi di akhir ayat ini Allah memperhatikan betul kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat terakhir yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Jadi al-yawma akmaltu, pada hari ini aku telah sempurnakan lakum untuk kalian dinakum, sebuah agama keyakinan untuk kalian, wa raditu lakum al-Islam wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku akan sempurnakan segala bentuk macam nikmat untuk kalian, wa raditu lakum al-Islam madina, dan aku ridho Islam itu menjadi agama pilihan kalian semua. Maka kalimat Islam di sana adalah kalimat agama yang selamat. Selamat tidak untuk mencaci maki orang, selamat tidak untuk merendahkan orang, selamat untuk tidak menganggap diri kita merasa paling benar. Itu kalimat selamat. Jadi jangan sampai kita mengenal agama Islam tapi tidak selamat tangan dan lisannya. Lisannya doyan mencaci maki, tangannya doyan menyakiti, memukul. Maka dengan kalimat al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi, orang muslim yang baik itu adalah orang yang selamat dalam mengoperasikan lisan dan tangannya. Diberikan lisan tidak untuk mencaci maki orang, diberikan tangan tidak untuk memukul orang, tapi untuk merangkul dan juga merahmati bagi mereka yang belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah dengan ajaran syariat Nabi Muhammad yang berbeda dengan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Mudah-mudahan kita diakui selalu Nabi Muhammad SAW, dan dengan ayat-ayat yang kita baca sekalipun kita banyak kurangnya, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan surat-surat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah mengampuni dan memaklumi segala bentuk kekurangan kita. Setiap kali kita ibadah, apakah bacaan kita yang kurang, apakah gerakan kita yang kurang, maka dengan sedikit banyak kita mau mengaji dan mau memperbaiki, mudah-mudahan seluruh beramal ibadah kita baik wajib maupun sunnah diterima oleh Allah. Amin Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri sama-sama. Shadaqallah